Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Wasmana pada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kalian selamat mengikuti proses pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh ini. Selamat menyaksikan kegiatan pembelajaran ini. Jangan lupa boleh like dan subscribe. Oke, sebelum dilanjutkan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama muslim, kita awali pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan fokus, sehingga hasilnya pembelajaran ini menghasilkan hasil belajar yang maksimal, efektif, dan baik. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak adalah ada dua, yaitu anak-anak. Satu, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari dengan penuh percaya diri. Hak dan kewajibannya masih tentang seputar hemat energi dan penggunaan energi dengan bijak, anak-anak. Tentunya pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita juga telah mempelajari bagaimana kita menghemat energi minyak bumi, listrik, kemudian ada energi alternatif dari singkong, ada namanya bioetanol, kemudian minyak jarak yang dapat digunakan sebagai energi. Sekarang adalah ada sumber energi alternatif yang lain, ya. Ini anak-anak ada sebuah teks bacaan. Nah, di dalam buku tema yang berjudul kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Ada gambar nih, ada tulisan mobil listrik Indonesia. Sekarang anak-anak harus tahu juga nih, di Indonesia sudah mampu membuat mobil listrik. Jadi mobilnya itu bisa bergerak, energinya bukan dari energi minyak bumi, baik bensin, solar, ataupun yang lainnya, tapi menggunakan energi listrik, yaitu dengan menggunakan baterai yang di charger. Jadi yang di charger sekarang bukan hanya handphone, nanti ke depan mobil juga bisa. Itu lebih ramah lingkungan. Mari kita baca terlebih dahulu teks bacaannya. Kalian bisa baca di buku tema masing-masing dengan seksama, ya. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas. Nah, sekarang juga dikembangkan, ya, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita nih. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak dan memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga punya hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan, hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Sudah jelas anak-anak, kalian sudah baca dengan seksama, sudah jelas ya kewajiban kita terhadap lingkungan apa dan haknya apa. Jadi kita jangan lupa laksanakan kewajiban dulu, baru kita harapkan haknya. Haknya apa? Ketika melaksanakan kewajiban lingkungan yang bersih akan kita peroleh, ya. Nih ada beberapa soal latihan yang harus kalian jawab dari berdasarkan bacaan tersebut. Diskusikan pertanyaan secara berpasangan berdasarkan teks di atas
dan tuliskan jawabannya di buku tulis. Diskusikannya boleh dengan anggota keluarga di rumah. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Apa nih kewajibannya terhadap lingkungan? Tadi sudah ada di bacaan. Silakan kalian kalau misalnya tadi lupa lagi, cek lagi di bacaannya. Pertanyaan kedua adalah tuliskan 3 sikap ramah lingkungan, ya. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan. Tuliskan 3 contoh yang ramah lingkungan dan jelaskan. Ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan juga, ada di bacaan. Kemudian yang keempat, berikan contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Apa nih yang dapat dilakukan di rumah, kegiatan di rumah untuk menghemat energi? 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Kenapa alasannya? Kenapa kita harus melaksanakan kewajiban dulu baru hak? Bapak berikan gambaran. Kewajiban kita adalah menghemat energi, menggunakan energi alternatif supaya tidak terjadi polusi, sehingga hak yang kita peroleh kan udara bersih, lingkungan yang bersih, itu kan kita peroleh, itu saling berhubungan dengan apa yang kewajiban yang kita lakukan. Bagaimana kita memperoleh lingkungan yang bersih kalau seandainya kita menggunakan energi yang tidak bijak, timbulnya polusi yang banyak, ya. Nah, jelas ya, anak-anak dimanapun berada, kalian semoga meskipun sekarang masih jarak jauh, tetap semangat ya belajarnya. Kita lanjutkan ya. Siap anak-anak, dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita ulang lagi, yaitu matematika menentukan FEB. Apa itu anak-anak FEB? FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Ulang lagi, faktor persekutuan terbesar. Nah, ini ada contoh. Tentukan FEB dari 16 dan 30 dengan cara 1. Mencari faktor dari kedua bilangan, kedua menentukan faktorisasi prima, ya, dan ketiga perkalian silang. Yang pertama, dengan cara menentukan faktor bilangan. Faktor 16, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8 dan 16. Faktor dari 30 1, 2, 3, 5, 6, 8 ya, 6, 10, 15 dan 30. Faktor persekutuannya ini sesuai yang dilingkarin adalah faktor yang persekutuannya 1 dan 2. Karena judulnya faktor persekutuan terbesar, berarti yang diambil adalah yang terbesarnya dari 1 dan 2 adalah 2. Jadi FEB dari 16 dan 30 adalah 2. Jelas ya anak-anak? Jelas? Oke, kalau jelas, kalau ada hal yang penting, silakan tuliskan di buku catatannya ya, untuk menghindari lupa, sehingga kalian kalau lupa bisa dibuka kembali catatannya atau diputar kembali video pembelajaran di channel Bapak ini ya. Nah, cara berikutnya ya anak-anak ya, dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Karena ada prima, kalian harus ada bilangan prima, berarti kalian harus mengetahui ya apa saja bilangan prima. Bapak jelaskan nih, Bapak ulang kembali pada pembelajaran sebelumnya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor sederhananya. Faktornya berapa? 1 dan bilangan itu sendiri. 1, apakah memiliki 2 faktor? 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1. 2, faktornya ada berapa? 2. 1 dan 2. Artinya faktor itu yang bisa membagi bilangan tersebut. 2 itu bisa dibagi 1, hasilnya 2, bisa dibagi 2, hasilnya 1. Sekarang setelah 2 bilangan prima, berapa lagi yang memiliki 2 faktor? 3. Faktor 3 berapa? 1 dan 3. Yang bisa membagi 3 adalah 1 dan 3. Kemudian 4, apakah 4 bilangan prima? Coba, faktor 4 berapa saja? 1, 2, dan 4. Ada 3 faktor, memenuhi syarat tidak? Termasuk bilangan memiliki 2 faktor? Tidak. Ya. Kemudian 5. 5 itu berapa faktor? 2 juga, 1 dan 5.
Kemudian ada juga yang suka salah nih, 9 apa 9 bilangan prima atau bukan? Coba cek kita 9 ya. 9 itu berapa faktor? Yang bisa bagi 9? 1, kemudian 3, kemudian 9. Jadi ada berapa faktor untuk 9? 3, anak-anak. Jadi termasuk bilangan prima bukan? Bukan. Jadi Bapak ulang kembali, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, mulai dari 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 13 dan seterusnya. Pokoknya sampai berapapun bilangan tersebut yang hanya memiliki 2 faktor. Ingat, bilangan prima pasti termasuk bilangan ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima. Itu kata kuncinya juga. Nih, kita lihat nih. Faktorisasi prima dari 16 adalah yang bilangan prima terkecil yang bisa membagi 16 adalah 2 bisa. Hasilnya 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi faktor dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali atau 2 pangkat 4. Sekarang faktor dari 30. Nah, ingat faktor terkecil dulu. Faktor 30 terkecil berapa? 2 juga. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktor dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Di sini faktor persekutuan dari 16 dan 30 adalah 2. Maka EPB dari 16 dan 30 adalah 2 dengan pangkat terkecil 1. Ingat, kalau dengan cara pohon faktor diambil untuk EPB-nya itu dengan pangkat terkecil. Di sini ada 2 pangkat 4 dan 2 saja, artinya berarti 2 pangkat 1 dia. Jadi caranya yang diambil ada 2 pangkat 1, 2. Jadi EPB dari 16 dan 30 adalah 2. Jelas anak-anak sampai sini? Nah, mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan KVK. Nah, anak-anak, semoga pada pembelajaran berikutnya saat menjelaskan KVK kalian bisa lebih paham, lebih memahami, lebih jelas juga ya bagaimana cara menentukan KVK. Baik, anak-anak, untuk mengasah pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak ada soal latihan. Nah, ini soal latihannya, tentukan EPB dari bilangan berikut ini dengan menentukan faktor bilangan dan cara pohon faktor. Tes 1, tentukan EPB dari 6 dan 10. 2, tentukan EPB dari 9 dan 15. 3, tentukan EPB dari 16 dan 24. 4, tentukan EPB dari 20 dan 24. Kemudian yang kelima adalah tentukan EPB dari 15 dan 18. Oke, nah, demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 pada kesempatan kali ini. Silakan kalian tulis apabila ada hal-hal yang penting dan sekiranya susah untuk diingat, kalian tuliskan kembali atau putar kembali video pembelajaran ini ya. Jangan lupa kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh, kemudian upload di Google Classroom ya supaya dapat nilai. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.